Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah awal pertemuan dari mata kuliah Al-Lahjat Al-Arabiyah, atau dalam bahasa kita disebut dialek Arab. Namun sebelum memasuki ke dalam pembahasan apa itu lahjat, kenapa bisa muncul lahjat, dan apa perbedaan satu kabilah dengan kabilah yang lain, kabilah apa saja yang ada di Arab Saudi, dan apa pengaruh lahjat terhadap pemahaman dalam tafsir dalam hadis. Sebelum jauh membahas itu, mari kita kaji dulu lebih dalam tentang lugoh, bahasa. Nah, asal usul kata lugoh. Ahli bahasa berbeda pendapat dalam menjelaskan asal usul kata lugoh. Pertama, ada yang berpendapat bahwa kata lugoh adalah kata yang bukan berasal dari bahasa Arab. Pendapat ini banyak dipopulerkan oleh orang-orang, termasuk seorang doktor ahli bahasa, yaitu yang bernama Dr. Hasan Dodo. Beliau adalah berkebangsaan Mesir, S2, S3 diambil di Mesir, S3-nya beliau ambil di Sorbonne di Paris. Kemudian beliau mengajar di berbagai perguruan tinggi. Terakhir adalah beliau sebagai pengajar di Universitas di Riyadh dan wafat di Riyadh, dimakamkan di Riyadh. Dr. Hasan Dodo. Beliau menyimpulkan bahwa kata lugoh adalah ta'rib dari kata lagos, lugus, bahasa Yunani. Kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Arab menjadi lugoh. Lugus jadi lugoh. Dengan demikian menurut Hasan Dodo, kata lugoh bukanlah berasal dari kata bahasa Arab fushah. Buktinya apa? Buktinya ahli bahasa Arab klasik berbeda pendapat terkait istiqaq dan jama dari kata lugoh ini. Kalaulah, kata Hasan, kalaulah ada sejak dulu, tentu ulama tidak berselisih pendapat terkait derivasi dan jama dari kata lugoh. Ketika Hasan Dodo ditanya, kapan kata lugoh ini masuk ke dalam bahasa Arab? Hasan Dodo tidak dapat memastikannya, hanya menyampaikan kemungkinan bahwa kata lugoh digunakan oleh sebagian kabilah Arab sebelum datangnya Islam. Kawan-kawan kalau ingin membaca pemahaman Hasan Dodo ini, baca di dalam kitab Al-Lisan wal Insan, Madkhal ila Ma'rifatil Lughah, diterbitkan di Darul Qalam Damaskus sekitar tahun 1990 Masehi. Buku itu bagus. Al-Lisan wal Insan. Karenanya saya menyimpulkan dari bacaan terhadap pemikiran kelompok pertama ini, ada 3 alasan yang dikemukakan mereka bahwa kata lugoh bukanlah berasal dari bahasa Arab fusha. Ini kata kelompok pertama. Buktinya apa? Alasan yang pertama adalah masyarakat Arab dahulu tidak mengetahui kata lugoh dengan pengertian yang dipahami saat ini. Untuk menyebut bahasa, masyarakat Arab dahulu menggunakan kata lisan. Kalau kita kan bahasa Arab, al-lughah al-arabiyah. Kalau mereka enggak menyebut bahasa Arab itu dengan al-lughah, tapi menyebut dengan lisan. Karenanya kita mendapati juga lisanul Arab. Maksudnya adalah, kalau sekarang kita pahami, lughatul Arab. Jika kita lihat di beberapa kamus bahasa Arab, akan kita dapati kata yang terdiri dari lam, ghain, waw, digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan pada kebisingan yang tidak ada gunanya. Jadi kalau ada kebisingan yang gak ada manfaatnya disebut al-laghu.
bukan menunjukkan pada arti bahasa seperti yang kita pahami sekarang. Yang kedua, alasan mereka mengatakan bahwa lughah itu bukan bahasa fusha, karena jika orang Arab telah mengenal kata lughah dengan makna yang kita pahami sekarang, yaitu bahasa, tentulah mereka akan menggunakan kata lughah itu dalam syair dan sajak mereka. Tapi nyatanya menurut kelompok kedua ini tidak ditemukan syair yang di dalamnya memuat kata lughah yang maknanya seperti yang kita pahami sekarang. Yang ditemukan adalah masyarakat Arab tempo dulu menggunakan kata lughah untuk menyebut lahjat. Jadi kalau bahasa orang Arab dulu nyebut lughah, maka artinya lahjat atau dialek, bukan bahasa seperti yang kita pahami sekarang. Makanya kita sering tuh di buku-buku mereka kita temukan lughatu Tamim. Maksudnya adalah dialek Tamim atau lahjat Tamim. Bukan bahasa Tamim. Yang ketiga, alasan mereka kenapa lughah itu bukan berasal dari bahasa fusha, tidak ditemukan, kata mereka, tidak ditemukan di dalam Al-Quran kata lughah yang bermakna bahasa. Untuk menyebut makna bahasa seperti yang kita pahami sekarang, Al-Quran menyebutkan kata lisan, menggunakan kata lisan. Karenanya, ada 8 ayat yang memuat kata lisan untuk menunjukkan makna bahasa. Misalnya seperti dalam surat Ibrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Maksudnya adalah bilugoti qaumihi, tidak menggunakan kata lughah. Ayat yang lain kita dapati lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Lisanul ladzi, menggunakan kata lisan. Ayat yang ketiga misalnya wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Dalam surat An-Nahl, lisanun tidak menggunakan kata lughah. Ayat keempat misalnya kita menemukan di dalam surat Maryam fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Bilisanika, maknanya adalah bilugotika, tapi tidak menggunakan kata lughah. Ada lagi dalam surat Syu'ara misalnya kita temukan bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin, tidak menggunakan lughah Arabiyah, tapi lisanin arabiyyin. Ada juga di dalam surat Ar-Rum ditemukan wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum. Dari kata lisan. Wa ikhtilafu alsinatikum, bukan wa ikhtilafu lughatikum. Yang lainnya dalam surat Ad-Dukhan misalnya fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Bilisanika, bukan bilugotika. Dan yang terakhir kita temukan dalam surat Al-Ahqaf wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan. Lisanan arabiyyan. Nah, karenanya dari ayat-ayat ini kelompok pertama berpendapat bahwa kata lughah bukan berasal dari bahasa Arab fusha, melainkan serapan dari bahasa Yunani yang disebut tadi dari kata lagos atau lugus, jadilah lughah. Kedua, ulama yang kedua yang mengatakan bahwa kata lughah berasal dari bahasa Arab fusha, bukan dari bahasa Arab Yunani. Meskipun tadi kelompok pertama sudah menyampaikan dalilnya, kelompok yang kedua pun punya bukti, punya dalil. Pertama, apa kata kelompok kedua? Ketidaktahuan masyarakat Arab dulu akan kata lughah yang maknanya sesuai dengan apa yang kita pahami sekarang, tidaklah menunjukkan bahwa kata lughah tidak dikenal atau bahkan tidak ada dalam percakapan masyarakat Arab dahulu. Dan langkanya penggunaan kata lughah tidak juga menunjukkan bahwa kata lughah bukanlah dari bahasa Arab fusha. Jika ukurannya seperti itu, kata kelompok kedua, maka akan banyak ditemukan kata dalam bahasa Arab pada masa lalu maknanya tidak sama dengan makna yang kita pahami sekarang. Dan apakah kata-kata itu kita klaim bahwa itu bukan bahasa fusha? Enggak. Karenanya
Menurut kelompok kedua, membantah kelompok pertama, tidak ada makna yang sama dengan yang kita pahami sekarang, tidaklah menunjukkan bahwa kata itu tidak digunakan atau tidak ada dalam bahasa fusha, seperti kata lugoh. Kedua, ketidakmampuan seseorang dalam membuktikan adanya kata lugoh yang semakna dengan apa yang kita pahami sekarang, kan lugoh kan bahasa, tidak juga dapat dijadikan bukti bahwa lugoh bukan berasal dari bahasa Arab. Mentang-mentang kita, saya nggak ada tuh nemu tuh di syair, nggak ada tuh saya nemu dalam Al-Quran bahwa lugoh itu bermakna bahasa. Bahkan Al-Quran menggunakan bukan kata lugoh tapi kata lisan. Bukan berarti kata lugoh bukan bahasa fusha, kata kelompok kedua. Alasan yang ketiga, bantahan yang ketiga dari kelompok kedua untuk kelompok pertama tadi, Al-Quran menggunakan kata lisan untuk menunjukkan makna lugoh adalah sebuah pilihan tepat karena sejalan dengan apa yang berlangsung pada masa di mana ayat itu turun. Masyarakat Arab untuk menyebut bahasa dengan kata lisan. Ya, jadi Al-Quran juga menggunakan kata lisan untuk menunjukkan bahasa. Justru aneh kalau seandainya Al-Quran menggunakan kata lugoh yang tidak banyak digunakan, tidak populer digunakan di masyarakat Arab dahulu. Jadi kalau seandainya dituntut, kenapa Al-Quran nggak menggunakan kata lugoh saja untuk menyebut kata bahasa? Justru akan aneh kemujizatan bahasa Al-Qurannya. Yang keempat, kelompok kedua ini, alasan yang keempat dari kelompok kedua ini, menegaskan bahwa ada kesamaan bunyi antara dua kata yang berasal dari dua bahasa yang berbeda, tidak menunjukkan bahwa yang satu asal dan lain cabangnya. Oh, ini adalah usulnya, ini furuknya. Nggak bisa begitu. Faktanya, ditemukan banyak kata yang berasal dari bahasa yang berbeda dan memiliki kesamaan bunyi, tapi tidak dikatakan bahwa yang ini asli dan yang lain bukan asli. Banyak kan kita dapati ada satu kata yang maknanya juga hampir sama, tapi bunyinya juga mirip antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Atau bisa kita buktikan misalnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Persia ada beberapa kesamaan di beberapa katanya. Atau bahasa Indonesia ada kesamaan dengan bahasa Inggris misalnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini asli, yang ini bukan asli. Nggak bisa begitu. Yang kelima, kelompok kedua ini tidak menerima intinya jika kata lugoh dikategorikan bukan berasal dari bahasa Arab fusha. Tapi kelompok yang kedua ini ngaku bahwa orang Arab dahulu tidak memaknai kata lugoh seperti yang kita pahami saat ini. Tapi kata lugoh ada sejak dulu dan itu merupakan dari bahasa fusha. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang lugoh berasal dari bahasa Arab fusha, sebagaimana ditegaskan oleh ulama kelompok kedua, ada banyak kata yang seakar dengan kata lugoh yang digunakan oleh masyarakat Arab lampau, seperti kata al-lagwu atau al-lagha yang merupakan bagian dari aswat atau bunyi dan kalam. Bunyi adalah salah satu fenomena bahasa. Kita dapati juga masyarakat Arab menyebut kata lugoh untuk makna lahjat, seperti yang tadi dibilang lugotu tamim. Maksudnya adalah lahjat tamim. Padahal sebetulnya lahjat itu bagian dari bahasa. Dialek adalah bagian dari bahasa. Dari sini kita menyimpulkan bahwa masyarakat Arab lampau juga menggunakan kata lugoh yang maknanya saat itu dekat dengan makna yang kita pahami sekarang. Kesepakatan akan kepastian kata lugoh memunculkan kajian lebih mendalam oleh para ulama terkait akar kata lugoh. Kalau memang lugoh itu bahasa fusha, terus lugoh itu akar katanya apa? Istikoknya apa? Pendapat yang pertama yang mengatakan kata lugoh terambil dari kata al-lahat. Al-lahat jadi al-lugoh. Kemiripan ini dikuatkan dengan adanya huruf H dan goin yang terdapat dalam kata lugoh.
Keduanya memiliki kesamaan dalam tempat dalam makharijul huruf antara ha dan ghain, sehingga satu huruf menempati huruf lainnya. Nah, tapi menurut saya agak kurang kuat pendapat yang pertama ini. Ada yang kedua, kata lughah berasal dari kata yang terdiri dari huruf lam, ghain, dan waw. Kata yang terdiri dari 3 huruf ini memiliki banyak makna. Di antaranya adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan, baik itu perkataan ataupun lainnya. Misalnya dalam Al-Quran kita menemukan walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Al-lagu. Kata al-lagu di sini adalah sesuatu yang tak berguna. Nah, kawan-kawan bisa menemukan macam-macam makna dari kata yang berasal yang terdiri dari 3 huruf ini di dalam kitab Ibnu Faris. Nama kitabnya adalah Maqayisul Lughah, bisa baca di situ. Yang ketiga, asal usul kata lughah itu sewazan dengan kata fu'ah. Kata lughah asalnya adalah lughwah. Disembunyikan lamnya nih. Disembunyikan lam fiilnya, yaitu waw. Jadilah lughah. Lughwah itu lam, ghain, wa, ta marbutoh. Nah, disembunyikan lamul fiilnya yaitu waw. Jadi lughah. Begitu. Dan dalam bahasa Arab biasa penyembunyian satu huruf di dalam satu kata itu untuk memudahkan dalam pengucapan atau penuturan. Nah, saya lebih cenderung dengan pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang keempat yang mengatakan bahwa lughah adalah sewazan dengan fu'ah, sama dengan yang ketiga, hanya saja kata lughah merupakan derivasi dari lughwun atau lughoyun. Disembunyikan lamul fiilnya yaitu huruf waw atau ya, kemudian diganti dengan ta marbutoh. Nah, tapi ini penulis juga saya nggak terlalu condong. Saya lebih condong yang pendapat yang pertama. Tapi apapun itu, bahwa ulama kedua, kelompok kedua mengatakan lughah itu adalah dari atau bersumber dari bahasa Arab Fusha, dan ulama berbeda pendapat tentang akar kata atau asal usul kata lughah itu sendiri. Kita kembali selanjutnya ke dalam pembahasan apa definisi lughah itu. Kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi bahasa atau lughah telah banyak dibahas oleh ahli bahasa klasik maupun kontemporer. Saya menemukan banyak tokoh kontemporer yang mendefinisikan kata bahasa ini, seperti Sapir, Traeger, Bloch dalam bukunya Outline of Linguistic Analysis, Hall dalam bukunya Essay on Language, Robin Chomsky, Anthony Maya. Ada juga ulama-ulama Arab klasik seperti Ibnu Jabban yang wafat pada tahun 416 Hijriah. Ada juga Ibnu Khaldun mendefinisikan lughah, dia wafat pada tahun 808 Hijriah. Dari definisi ulama klasik dan ulama kontemporer, saya mendapati perbedaan pendapat terkait batasan dari definisi bahasa. Ini karena bahasa memiliki ikatan luas dengan berbagai ilmu pengetahuan. Terlepas dari perbedaan itu, saya lebih cenderung dengan definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jinni yang wafat pada tahun 392 Hijriah. Apa kata Ibnu Jinni? Kata Ibnu Jinni adalah al-lughah itu aswatun yu'abbiru biha kullu kaumin an agradihim. Bunyi yang dituturkan oleh setiap kaum untuk menyampaikan maksudnya masing-masing. Dari definisi ini ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari definisi Ibnu Jinni ini. Yang pertama, bahasa adalah fenomena bunyi. Penyebutan bahasa sebagai bunyi oleh Ibnu Jinni menuai reaksi dari berbagai ahli bahasa klasik maupun kontemporer. Antara lain Ibnu Jinni dinilai menafikan tulisan sebagai bahasa. Ibnu Jinni hanya mengatakan aswatun, bunyi. Berarti kalau seandainya yang tertulis di buku-buku itu berarti bukan bahasa dong, gitu kata para pengkritiknya.
Untuk itu, untuk memahami definisi yang disampaikan oleh Ibnu Jinni, ada penjelasan-penjelasan tentang aswat, Pertama, bahasa adalah lambang bunyi. Tabiat bahasa memanfaatkan varian bunyi yang diucapkan lisan dan didengar. Dimensi fonetik ini merujuk pada awal mula bahasa itu muncul. Bahasa bertransformasi dari satu generasi ke generasi lain melalui tuturan dan pendengaran. Karenanya, mendengar menjadi ukuran bagi pengumpulan hadis, syair, ilmu bahasa Arab, kosakata, dan kajian keislaman lainnya. Karenanya kalau dalam hadis kita sering dengar sami'tu Rasulullah SAW yakul, kami mendengar Rasulullah berkata, gitu. Bukan saya baca, bukan, tapi mendengar. Terus periwayatan mendengar itulah yang bergulir dari generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, Ibnu Jinni tidak menyebut bahasa sebagai tulisan karena tulisan merupakan upaya untuk mengungkapkan bahasa dalam realita bunyi. Tulisan merupakan upaya untuk mengalihkan fenomena bunyi yang dapat didengar ke fenomena tulisan yang dapat dilihat. 3. Tabiat bunyi bahasa dan cara penulisan bahasa sangatlah berbeda. Khat Arab misalnya memiliki fasilitas terukur yang berupaya untuk menyatakan realita bunyi. Khat Arab mendokumentasikan dalam bentuk tulisan bunyi konsonan seperti huruf jim, kaf, dan kha. Selain itu juga vokal panjang yaitu dhamma, fathah, kasroh, tawilah, kasroh yang panjang. Dari sini kita memahami khat bersentuhan dengan huruf, sedangkan ilmu bahasa bersentuhan dengan bunyi yang disebut oleh Ibnu Jinni dengan aswatun. Itu kenapa Ibnu Jinni menyebut dengan aswatun. Saya lebih condong dengan pendapat Ibnu Jinni ini. Ya betul, Ibnu Jinni tidak mengatakan bahasa itu alfaz atau kalimat, melainkan beliau sebut dengan aswat. Ini tepat menurut saya, karena aswat lebih komprehensif dan umum dibandingkan dengan kalimat atau lafaz. Meskipun hasil bacaan saya, penggunaan kata aswat ini tidak lepas dari kritikan yang menyebutkan bahwa Ibnu Jinni tidak memasukkan tulisan pada bahasa. Saya mengakui ada kritikan itu. Kedua, dari definisi Ibnu Jinni, yang disebut Ibnu Jinni adalah bahasa itu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agrodihim. Yang pertama, Ibnu Jinni mengatakan bahwa bahasa adalah fenomena bunyi. Yang kedua, dari definisi ini kita menangkap bahwa bahasa memiliki peran sosial, yaitu sebagai alat komunikasi. Jadi, bahasa memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan komunikasi di antara sesama manusia. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Jinni dengan kata yu'abbiru biha kullu qaumin. Setidaknya, ada dua faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam suatu kaum atau masyarakat. Pertama, bahasa sebagai unsur budaya masyarakat. Setiap pergerakan dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka untuk memahami perkembangan sebuah masyarakat, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Kedua, bahasa sebagai simbol budaya, suku Arab. Keberadaan dialek yang beragam dari berbagai kabilah suku Arab. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar kabilah dalam kehidupan masyarakat Arab. Ketiga, dari kata agrodihim, definisi Ibnu Jinni ini, kita bisa menyimpulkan beda masyarakat, beda bahasa. Ini lantaran bahasa juga bisa memiliki sejumlah fungsi secara umum di kehidupan masyarakat. Antara lain sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi, dan adaptasi sosial dan alat kontrol sosial. Karena memiliki banyak fungsi, kita dapati antar kabilah dan wilayah memiliki perbedaan bahasa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian al-lughah, bahasa. Barulah setelah memahami tentang apa itu bahasa, di pertemuan selanjutnya kita akan dalami apa itu al-lahjat atau dialek. Semoga kawan-kawan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan perkuliahan di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.